menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Palangkaraya. Selamat bergabung bersama saya Ronald Andretti selaku moderator Anda pada siang hari ini dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Sebelum kita memulai acara hari ini, tentu saja kita perlu mengetahui latar belakang kenapa diadakan acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Persentase tersebut memperlihatkan bahwa 144.191.413 dari total 196.714.070 masyarakat Indonesia telah memiliki akses terhadap internet. Hal ini berdasarkan data dari APJII di tahun 2020. Dan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat Indonesia dinyatakan sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara berdasarkan laporan dari Ekonomisi Google di tahun 2020 juga. Dan berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua ini. Dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Dan untuk mencapai visi ini, diperlukan adanya persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam aspek literasi digital. Nah, literasi digital sendiri, definisinya menurut UNESCO di tahun 2018 adalah merupakan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi teknologi digital. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital di tahun 2021 hingga tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan juga ada 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital ethics, digital safety, digital skills, dan juga digital culture. Selanjutnya, ada 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk materi dan topik yang akan diajarkan ke masyarakat, yaitu digital society, digital economy, dan digital government. Kerangka ini kemudian diturunkan menjadi program literasi digital nasional yang bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi dan media digital di tingkat dasar, madya, dan mahir, dan tidak melupakan juga kelas literasi digital untuk masyarakat inklusif. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di 34 provinsi, 514 kabupaten atau kota yang melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya.
Luar biasa ya. Dan tentunya sebelum kita memulai acara, perlu saya sampaikan terlebih dahulu untuk tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh peserta webinar kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah dimohon tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Yang kemudian juga adalah selama acara berlangsung dimohon untuk terus mematikan mic dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video. Tidak diperkenankan untuk peserta mencoret-coret layar dan juga tidak diperkenankan untuk peserta menyela pada saat narasumber berbicara. Karena nanti pada saat narasumber berbicara, peserta dapat bertanya melalui kolom chat dan juga sudah kita siapkan ada sesi Q&A di akhir acara. Dan juga peserta nanti bisa mengerjakan pre-test dan juga post-test untuk mendapatkan e-certificate melalui link yang akan dikirimkan oleh tim kami yang akan dibagikan di kolom chat. Dan juga aplikasi Siberkreasi dapat di-download di App Store dan juga di Google Play. Dan hari ini seperti biasa kami sudah menyiapkan hadiah untuk Anda yang menonton acara kami sampai selesai. Jadi sudah siapkan ada 10 orang beruntung yang akan membawa pulang e-money total 1 juta rupiah. Caranya bagaimana? Ya cukup banking pertanyaan aja. Nanti akan kita pilih pertanyaan terbaik dan juga Anda bisa posting screen capture kegiatan kita hari ini di Instagram dengan mention @siberkreasi dan juga @litdik.kalimantan. Nah, cara-cara untuk mendapatkan hadiahnya nanti juga akan kita share ya di kolom chat yang ada di bawah. Masing-masing teman-teman nanti pantau aja bagaimana cara untuk mendapatkan hadiahnya dan juga bagaimana cara untuk mendapatkan e-certificate dari kita. Dan sebelum kita memulai acara, bersama-sama kami mengajak Anda untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza, diikuti dengan video arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Demikianlah video arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan kini untuk membuka acara bersama-sama akan kita simak keynote speech yang akan disampaikan oleh Wali Kota Palangkaraya Bapak Haji Fairid Naparin SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabe selamat minggu naratai. Salam sujud karena melempak. Adil Katarino Bacuramin Kasauga Basehat Kadibata Alus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, seluruh masyarakat Kota Palangkaraya yang saya cintai dan saya banggakan. Di era digital saat ini banyak sekali konten-konten negatif yang beredar di internet yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, di mana pemerintah diwajibkan untuk mendorong dan mengembangkan pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta dalam rangka memacu tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah meluncurkan program Indonesia Makin Cakap Digital, berguna ataupun guna mewujudkan pengembangan pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksud. Saya, Fairid Naparin, selaku Wali Kota Palangkaraya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat, karena Kota Palangkaraya telah ditunjuk dalam 20 kota pertama yang melaksanakan kegiatan dimaksud, yaitu pada kick-off Indonesia Makin Cakap Digital pada tanggal 20 Mei 2021 yang lalu. Selanjutnya, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palangkaraya untuk dapat memanfaatkan rangkaian kegiatan Indonesia Makin Cakap Digital ini dengan berpartisipasi dan turut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan seminar yang akan dilaksanakan. Selamat melaksanakan kegiatan, dan yang terakhir, tidak jenuh-jenuhnya saya selalu mengajak, mengingatkan, dan mengimbau masyarakat dalam setiap kesempatan apapun untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Cakap Digital sukses. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Palangkaraya yang telah membuka acara hari ini, dan kini bersama-sama kami mengajak Anda semua untuk menundukkan kepala sejenak, mengheningkan cipta dan berdoa bersama demi kelancaran acara pada siang hari ini. Semoga acara Literasi Digital 2021 dapat memberikan manfaat terutama untuk teman-teman yang berada di Palangkaraya, dan juga bersama-sama kita mendoakan Indonesia yang kita cintai dapat melewati masa-masa sulit di tengah masa pandemi seperti ini, dan juga semoga kita semua dapat terus dilindungi dan diberikan kesehatan, untuk yang sakit segera diberikan kesembuhan, dan bersama-sama kita pasti bisa melewati masa-masa sulit ini dan bersama kita akan bangkit kembali. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Amin. Terima kasih. Dan kini kita akan segera memulai acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 kali ini dengan topik besar kita adalah nyaman berinternet dengan literasi yang tepat. Dan seperti saya sampaikan di awal bahwa hari ini untuk Literasi Digital 2021 adalah untuk Kota Palangkaraya, dan kita beruntung sekali mendapatkan narasumber yang luar biasa yang telah bergabung bersama kami pada siang hari ini.
Dan narasumber kita yang pertama akan berbicara mengenai digital safety atau keamanan digital. Bagaimana sih peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak. Dan kali ini kita akan bertemu dengan seorang narasumber, yaitu seorang medical doctor and entrepreneur, dan juga beliau ini adalah seorang owner loh dari The Crown Clinic. Jadi selain di dunia farmasi, dunia kesehatan, ternyata juga ada passion di bidang bisnisnya adalah The Crown Clinic ini yang dibesarkan oleh beliau. Langsung saja kita coba sapa. Selamat siang kepada Dr. Fiska Suratmono. Selamat siang Mas Ronald. Selamat siang dok, senang sekali mendengar suaranya bersemangat dan tersenyum bahagia hari ini ya. Baik, silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Boleh dong dibagi materinya bagaimana sih dok untuk peran orang tua bisa memantau terus nih sebetulnya keamanan internet untuk anak, terutama untuk teman-teman yang ada di Palangkaraya mengalami masalah serupa. Silakan. Baik, sebelum saya mulai ini saya langsung mulai presentasi atau sedikit prolog? Boleh, silakan langsung saja. Langsung mulai ya? Ya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mas Ronald untuk waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan siang atau mau sore hari ini, perkenalkan saya adalah Dr. Fiska Suratmono. Berikut aktivitas yang sudah biasa saya tekunin ya, tentunya di bidang medis. Dan untuk saat ini saya lebih menekunin tentang pengembangan tentang estetik klinik yang ada di Kota Kediri, Jawa Timur. Terus untuk aktivitas yang lainnya saya lebih banyak untuk di bidang entrepreneur juga, seperti itu. Baik, sebelumnya saya akan sedikit membahas tentang peran orang tua dalam keamanan internet untuk anak. Apa sih internet itu? Internet itu adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Pasti sudah tidak asing ya tentunya dengan apa sih tentang internet itu. Untuk penggunaan internet di Indonesia sendiri ada sekitar 132,7 juta jiwa. Bisa dibayangkan berapa banyak yang sudah menggunakan atau terakses secara langsung dengan internet di Indonesia ini ya. Dan untuk statusnya bisa dikatakan bahwa yang pemegang peranan tertinggi adalah menggunakan mobile phone, sekitar 47,6, dan 50,7%-nya adalah mobile dan kombinasi komputer, sedangkan komputer sendiri hanya menempati sekitar 1,7% dari total tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Sedangkan untuk jenis konten internet, yang paling sering diakses saat ini adalah di bidang media sosial. Pasti sudah tidak asing, anak-anak muda semuanya ya, sekarang saya rasa sudah mulai punya tentang media sosial, baik Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Pasti sudah mulai mengakses yang namanya media sosial. Dan untuk data yang terendah itu adalah pada layanan publik, sekitar 91,6% yang mengakses layanan publik seperti itu. Sebelum kita membahas tentang peran orang tua dalam mendampingi putra-putrinya tentang keamanan internet, lebih dahulu kita harus paham ini sebelumnya, apa sih tentang revolusi digital yang sudah ada di tengah-tengah kita. Revolusi digital adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital, yang biasanya dimulai pada tahun 1980. Nih, contoh sedikit, tentang contoh perangkat digital yang ada di sekitar kita, yang biasa kita temui, ada televisi, ada jam digital, komputer, laptop, smartphone, dan juga perangkat permainan alat genggam ya, seperti PS, seperti itu. Nah, untuk tahapan-tahapannya, peralihan ya revolusi digital itu tadi ada beberapa tahapan yang kita sering sebut sebagai yang awal adalah baby boomers, di mana orang-orang yang terlahir pada tahun 1946 sampai 1964. Dan ini didapatkan populasi sekitar 39,78 juta jiwa. Ini menurut sensus penduduk tahun 2010. Adapun karakteristiknya, biasanya orang-orang pada baby boomers ini adalah
adalah berjiwa berpetualang, optimistik, berorientasi kerja, dan anti pemerintahan. Sedangkan untuk generasi X adalah orang-orang yang terlahir pada tahun 1965 hingga 1976, di mana populasinya 34,7 juta jiwa dan memiliki karakteristik individualistik, luwes, skeptis, dan juga harapan yang tinggi terhadap pekerjaan. Terus untuk selanjutnya, ada generasi milenial, di mana tahun lahirnya sekitar tahun 1977 hingga 1995. Populasinya sekitar 81,27 juta jiwa ya untuk di daerah Indonesia menurut sensus 2010. Karakteristiknya biasanya orang-orangnya lebih percaya diri, berorientasi pada kesuksesan, toleran, kompetitif, dan haus perhatian. Dan yang terakhir adalah generasi Z ya. Generasi Z ini tahun lahir sekitar 1996 hingga 2010. Populasinya adalah sekitar 68 juta jiwa menurut sensus 2010. Karakteristiknya menghargai keberagaman, menjadi agen perubahan, berorientasi pada target, dan senang berbagi. Nah, yang menjadi permasalahan karena adanya pergerakan atau revolusi digital itu, semakin banyak orang untuk anak-anak muda ya, yang kaum milenial tadi, itu semakin cakap digital. Mereka sudah pandai menggunakan digital, sedangkan era yang sebelumnya, orang-orang kita atau orang tua kita sebelum kita, itu kurang cakap digital. Ketidakpahaman inilah yang melahirkan persoalan dalam penggunaan media digital secara positif dan proporsional. Nah, kita bisa lihat pada era anak-anak zaman dulu ya. Zaman dulu itu bermainnya biasanya hanya peta umpet di mana nilai sosial atau interaksi sosialnya tinggi dibandingkan anak-anak zaman sekarang yang bermainnya laptop. Memang mereka berkumpul, tapi attention-nya juga berbeda. Anak-anak sekarang attention-nya sangat kurang. Karena kenapa? Mereka lebih terfokus pada gadget mereka. Ini yang menjadi problem yang saat ini dialami oleh banyak orang, termasuk orang tua. Nah, sebelum saya bilang ada beberapa, pastinya ya, internet itu akan memberikan dampak positif. Dampak positif ini sangat banyak kalau kita breakdown akan permasalahannya, pasti juga ada dampak negatifnya. Apa sih dampak positif internet pada anak? Yang pertama, bisa untuk mengakses informasi di mana lebih cepat dan mudah, tumbuhnya inovasi teknologi digital yang memudahkan pembelajaran daring, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, terus juga untuk memunculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan untuk dampak negatifnya ini juga banyak ya, seperti yang pertama paling sering adalah kecanduan pada anak. Pada anak ini masih polos ya intinya, dia masih belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Nah, peran orang tua harusnya untuk mengawasi, karena apa? Kalau tidak dibiarkan akan menjadi kecanduan atau adiktif penggunaan internet, karena melenakan sehari-hari. Yang kedua adanya konten negatif yang bermunculan, mau nggak mau itu mempengaruhi dari psikis anak kita ketika melihat ya. Konten negatif ini banyak sekali, bisa seperti dalam bentuk pornografi seperti itu. Kalau kita bayangkan anak-anak muda atau anak-anak kita itu adiktif terhadap pornografi, ini juga bahaya sekali untuk mentalnya mereka. Dan yang paling berbahaya dari internet adalah cyberbullying. Kenapa berbahaya? Karena dari cyberbullying ini bisa mempengaruhi psikis anak itu tersendiri. Cyberbullying ini tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan luar biasa efeknya. Tidak seperti anak zaman dulu harus pukul-pukulan, seperti itu harus baku hantam. Cyberbullying bisa berupa perkataan yang menyakiti hati, yang akibatnya juga panjang. Kalau dari segi medis kita bisa membuat anak itu depression atau depresi. Ini yang harus kita hati-hati sebagai orang tua. Nah, pelanggaran privasi. Di sini akses anak kadang belum paham, data-data pribadinya sering digunakan di sosial media, dan tanpa sepengetahuan anak itu sendiri, nantinya data kita bisa diambil. Nah, ini peran orang tua harus benar-benar untuk mengawasi. Dan yang paling terakhir ditakutkan adanya pedofil online. Karena anak-anak zaman sekarang pinginnya semua serba instan, mungkin orang tua tidak bisa membelikan, ada iming-iming dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,
akan diberikan A, B, C, D uang ataupun gadget yang baru setelah melakukan hubungan yang tidak seharusnya dilakukan pada anak usia dini, ini yang harus kita hati-hati karena pedofil online ini sangat ganas dan kasusnya semakin tahun semakin meningkat tentunya ya. Nah, ini bisa kita lihat di tahun sebelumnya 1983 orang anak bermain aktif dengan teman-temannya, sosialnya masih baik. Tapi di tahun 2013 mulailah ini teknologi menyerang, anak-anak terlihat berkumpul tapi attention tidak ada, terus dan juga untuk interaksi sosialnya berkurang, lebih berfokus pada gadget masing-masing. Ini yang dampak negatif yang perlu disikapi. Saya bilang dampak positif sangat banyak ya untuk penggunaan internet, tapi tetap ada dampak negatifnya seperti itu untuk anak-anak ya khususnya. Nah, penyebabnya apa? Rendahnya pengawasan orang tua. Terkadang orang tua tadi ya karena peralihan dari revolusi digital, orang tua kita itu masih gaptek dan anak-anaknya sudah cakap digital. Itu yang menjadi peran penting atau penyebab pertama. Kemudian ada pengaruh teman atau lingkungan sekitar. Ketiga, hubungan komunikasi yang tidak baik antara orang tua dan anak. Dan yang terakhir, tidak adanya aturan penggunaan internet dari orang tua kepada anak. Jadi regulasi dalam penggunaan internet ini sangat diperlukan. Karena anak-anak kita pastinya masih belum punya jadwal ya, jadi yang untuk mengarahkan adalah kembali ke orang tua masing-masing. Nah, ini yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Diskusikan kebutuhannya, tanyakan mengapa harus memilih gadget atau mengakses internet. Tanamkan pemahaman bahwa membeli atau memiliki sesuatu bukan karena mengikuti tren. Diskusikan secara tanggung jawabnya. Anak harus paham bahwa orang tua berhak menanyakan untuk apa dan bagaimana teknologi tersebut digunakan. Dan diskusikan juga resikonya. Beri pemahaman kepada anak bahwa kenapa tidak diberikan gadget pada usia sekian, misalkan. Ada hal-hal negatif yang dapat ditimbulkan pada penggunaan gadget atau internet yang kurang pengawasan orang tua itu tadi tentunya. Nah, ini untuk orang tua ya bisa kita lakukan apabila apa yang kita lakukan untuk menekan ini ya, istilahnya kasus-kasus dampak negatif penggunaan internet kepada anak tadi. Satu, ketika bersama anak, lihat anak tersebut, jangan lihat HP ataupun gadget di sekitarnya. Ditaruh dulu untuk sementara, berikan attention kepada anak. Yang kedua, ikuti perkembangan anak di sosial media. Nah, jadi kita tetap mengikuti anak-anak kita walaupun punya sosial media, ikuti dan pantau terus penggunaannya. Apakah ada yang perlu didiskusikan tadi dengan anaknya, sudah baik belum penggunaan sosial media. Yang ketiga, ketika bermain dengan anak, jangan menyentuh telepon itu tadi. Jangan sering usil ya, pegang-pegang HP, balas WhatsApp, dan lain-lain. Coba upayakan untuk konsentrasi kepada anak. Yang keempat, saling sharing video yang menarik ya dengan anak, sehingga anak pun juga boleh menggunakan, asalkan tadi ya dengan pengawasan dari orang tua, sehingga harapannya video ini juga bisa memberikan stimulus pembelajaran. Yang kelima, jangan merespon telepon Anda, teks Anda, email Anda jika bersama anak. Yang keenam, jika berjalan-jalan gitu walaupun anaknya sedang tidur, usahakan jangan memegang handphone. Yang ketujuh, jika anaknya sudah mulai besar, ya upayakan tetap teks kepada anak, tetap kirim WhatsApp, tetap kirim SMS kepada anak untuk menanyakan kabar anak tersebut. Yang kedelapan, video call jika ada waktu untuk menanyakan bagaimana kabar anak, apa yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan, itu bentuk juga untuk melihat gitu apa sih aktivitas anak kita di luar sana. Yang kesembilan, jika menggunakan telepon, tetap harus cepat-cepat ya, jangan terlalu lama bermain HP sehingga lupa dengan anak. Boleh kita gunakan sekali waktu, tapi tolong cepat dan tetap attention kita terhadap anak. Berikan limit waktu penggunaan gadget ataupun seluler phone Anda kepada anak Anda. Ini ya panduan internet untuk orang tua. Misal persiapannya, pelajari dulu orang tuanya manfaat internet itu apa, pelajari situs-situs dan aplikasi di internet yang boleh digunakan untuk anak dan yang
tidak digunakan untuk anak. Pelajari perangkat digital dan sistem operasinya. Jadi sebelum kita kenalkan gadget ini ke anak, kita terlebih dahulu harus tahu apa sih materinya dari aplikasi-aplikasi tersebut ataupun konten-konten tersebut. Kenalkan juga asiknya internet, bangun kebiasaan saling berbicara, menjaga keseimbangan hidup, waktu penggunaan yang proporsional, etika dunia nyata dan etika di internet itu juga harus diajarkan ya, terutama orang tua, karena tadi cyberbullying ini juga sekarang sudah ada hukumnya. Terlebih lagi juga efeknya juga tidak baik untuk psikologi anak itu sendiri. Jadi anak harus dikenalkan tentang etikanya, mengumumkan pendapat dengan baik, etika di internet apa saja harus dijelaskan di awal. Ajarkan 3 aturan dasar berinternet dan juga luangkan waktu untuk aktivitas bersama-sama. Menjaga, mengawasi, dan menemani anak pada dunia maya sama pentingnya dengan menemani anak kita di dunia nyata ya, karena semua tetap perlu pengawasan dari orang tua. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dok untuk sharingnya Pak pada siang hari ini. Dan nanti kita akan bertemu kembali ya Dok untuk sesi Q&A ya, karena sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman peserta. Nanti akan kita save dulu untuk di sesi Q&A. Terima kasih Dok. Nah, kali ini teman-teman, seperti tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa kita sudah siapkan untuk hadiah e-money total 1 juta rupiah untuk teman-teman melalui pertanyaan terbaik atau juga melalui yang posting screen capture kegiatan kita di Instagram dengan mention @siberkreasi dan juga @litdik.kalimantan ya. Tapi jangan lupa juga bahwa kalau yang sudah pernah menang, please jadi nggak bisa menang lagi. Kita pengennya berbagi supaya teman-teman yang lain juga bisa dapat kesempatan untuk bawa pulang hadiah e-money masing-masing Rp100.000 ya. Jadi banking aja pertanyaan sebanyak-banyaknya di kolom chat. Jangan lupa settingnya seen to everyone ya. Jadi bisa kebaca buat semuanya, dan juga jangan lupa nanti untuk screen capture-nya bisa dikirim ke Instagram. Boleh posting story, mention aja ke @siberkreasi dan juga @litdik.kalimantan. Oke? Dan juga pastinya untuk kali ini kita setelah tadi membahas dari digital safety, kali ini kita juga akan membahas soal digital skills. Bagaimana sih kita belajar tentang digital skills dan juga online learning. Untuk itu kita akan bertemu dengan seorang narasumber, yaitu dosen Universitas Palangkaraya. Langsung saja kita sapa. Selamat siang untuk Kak Beta Centauri FL. Selamat siang Kak. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang Kak Beta. Boleh dong sharing-sharing gimana sih cara kita untuk bisa meningkatkan digital skills kita di era apalagi pandemi begini, kan berarti kita fokus di dunia digital terus nih supaya bisa lebih produktif. Gimana kita bisa ningkatin digital skills kita? Silakan Kak berbagi dengan teman-teman Palangkaraya. Baik, terima kasih Mas Ronald atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga untuk kawan-kawan Siberkreasi, khususnya wilayah Kalimantan juga, dan seluruh narasumber. Saya ucapkan selamat siang. Dan seluruh peserta juga di sini ada yang saya kenal, ada Ketua Gradasi Kota Palangkaraya, ada Hengki, terus ada siapa lagi, dosen STIMIK tadi, Kak Kristia, Kak Prianto juga. Ucapin selamat siang semua, semangat semua, dan khususnya di kecakapan digital ini saya akan share mengenai bagaimana mengoptimalisasi media pembelajaran. Izin saya share screen ya. Oke. Masih loading. Oke. Ini nampaknya mau terlihat? Ya, sudah muncul Kak. Silakan di full screen aja. Ya, jadi ini saya mengenai kecakapan digital, terutama optimalisasi media pembelajaran. Sebelumnya, saya mau pamit dulu nih, di mana saya sebagai lokal champion asal Palangkaraya kemarin mengikuti peluncuran literasi digital dari Kominfo secara langsung, diundang dari mewakili kawan-kawan dari Teknopreneur Palangkaraya dan diberikan mandat oleh Bapak Wali Kota Palangkaraya, Kominfo Kota Palangkaraya juga, dan hadir
di peluncuran literasi digital oleh Presiden Republik Indonesia 20 Mei 2021 lalu dengan membawa nama Teknopreneur Palangkaraya. Ini adalah komunitas saya dan kawan di 2017 yang mana mengikuti kegiatan dan juga mengadakan kegiatan mengenai literasi digital, baik itu pernah bekerja sama dengan Bank Indonesia terkait finansial teknologi, dan juga sharing mengenai startup. Nah, sebelum masuk materi, di sini saya mau teman-teman, khususnya seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini, bisa ikutan partisipasinya di menti.com. Ini apa kabarnya hari ini? Jawabannya ada yang belum makan siang mungkin, atau yang sudah mulai mengantuk, atau yang sudah siap mendengarkan materi. Silakan langsung buka di menti.com dan masukkan kode 9799334. Saya coba stop dulu ya. Nah, terlihat? Silakan buka menti.com. Setelah itu masukin nih kodenya 9799. Ini seluruh peserta ya, silakan boleh ikut partisipasinya. 9799334. Submit. Apa kabarnya hari ini? Jawabannya, wah, sudah siap mendengarkan. Nah, apa belum makan siang atau sudah siap mendengarkan materi, tinggal klik submit. Dan di sini nampaknya juga sudah ada yang menjawab. Ada satu orang yang belum makan siang. Boleh sambil Zoom, sambil makan. Terus juga ada yang sudah siap mendengarkan materi. Silakan, ini baru 4 orang. Saya kasih waktu 1 menit. Silakan akses menti.com, masukin kode 9799334. Terlihat? Bisa? Oke, silakan. Oke, nampaknya sudah siap mendengarkan materi. Belum makan siang. Kayaknya nggak ada yang ngantuk ya, luar biasa. Oke, silakan. Sudah? Sudah partisipasinya? Yang belum, menti.com, masukin kodenya 9799334. Oke. Nampaknya udah pada siap mendengarkan ya. Yang belum makan siang, silahkan sambil makan siang dulu. Oke, saya stop share. Kita langsung masuk ke materi kecakapan digital mengenai e-learning. Ya, tadi terima kasih untuk kawan-kawan, seluruh peserta yang sudah berpartisipasi di menti.com. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Oke, saya share screen lagi. Ini masih loading. Nah, kita bisa melihat di sini dari gambar, yaitu yang dulunya kita ke sekolah ataupun ke kampus, ini bawain buku, bawa kertas, ribet ya. Dan sekarang dengan satu genggaman, handphone, laptop, kita bisa mengakses semuanya. Dari yang media yang sebelumnya sampai yang sekarang. Tadi juga dokter juga menjelaskan di mana kita sudah menuju ke revolusi 4.0. Oke, bahkan ke 5.0 juga. Nah, kalau ini khususnya e-learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Jadi, selama pandemi ini, kita di Universitas Palangkaraya juga menggunakan e-learning. Jadi, yang pasti ada beberapa manfaat walaupun tidak juga se-efektif. Mungkin beberapa mahasiswa udah pada kangen untuk tatap muka, tapi karena kondisi seperti ini, harusnya kita mencoba untuk memaksimalkan penggunaan e-learning ini. Sorry. Nah, jadi manfaatnya di sini ada fleksibilitas tempat dan waktu, mempermudah interaksi antar peserta didik dan bahan materi, fleksibilitas kecepatan pembelajaran, dan juga efektivitas pengajaran. Nah, di model e-learning di sini, yang dimana ada model adjunct, ini sebagai penunjang, yang mana misalkan dulu sebelum pandemi pun di
tatap muka di kelas, saya menggunakan e-learning ini penunjangnya seperti halnya mereka untuk download materi atau bahkan juga mengumpulkan tugas. Selanjutnya itu blended learning, jadi face to face dan juga pengajaran online, jadi separuh-separuh, dan juga ada fully online. Biasanya full online seperti hal yang kita lakukan sekarang, yaitu pembelajaran secara full online. Udah hampir 2 tahun ya selama COVID ini. Nah, cara penyampaian materi pun di Universitas Palangkaraya, khususnya di prodi saya Teknologi Pendidikan, di sini ada sinkronus dan juga asinkronus. Jadi sinkronus di sini proses pembelajaran secara real time antara pengajar dan juga peserta didik. Seperti halnya sekarang, sinkronus secara real time melalui Zoom. Dan juga asinkronus, jadi pembelajaran pada waktu yang tidak bersamaan, dan juga ini contohnya seperti kita menggunakan e-learning atau Google Classroom. Nah, di sini ada contoh aplikasi e-learning, tentunya juga ada Moodle, akronim dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Jadi Moodle ini coding-codingnya terbuka, jadi kita bisa mengembangkan dari coding-coding Moodle ini dengan hosting pribadi kita. Dan selanjutnya ada Google Classroom, tentunya sudah banyak dari beberapa dosen ataupun mengajar menggunakan Google Classroom ini karena juga gratis dari Google. Nah, tadi yang sinkronus bisa Zoom, semua udah pada tahu Zoom, dan juga Google Meet, aplikasi video conference juga. Sekarang kemarin sempat berbayar, tapi selama COVID sempat gratis, tapi ini kayaknya kalau nggak salah dibatasi juga waktunya dari Google Meet. Nah, selama pandemi COVID ini juga saya dan kawan-kawan mengembangkan CFD-FQ Pasien, yaitu Sistem Informasi Pembelajaran Digital FKIP Universitas Palangkaraya. Jadi tentunya Pak Geri juga selaku dosen FKIP juga pasti menggunakan dari siap di FKIP Pasien. Nah, selanjutnya juga mengembangkan bersama UPT Universitas Palangkaraya, yaitu e-learning uprAC.id, di mana mengajak dosen dan juga mahasiswa menggunakan e-learning uprAC.id ini. Nah, jadi sebelah kiri kita juga bisa mengoptimalisasi media sebagai pembelajaran, yang mana ada tebak bahasa daerah ngaju, misalkan seperti itu, jadi kita pakai StarkHL, masuk ke story, Instagram story. Jadi kita bisa mengoptimalisasi media-media ini untuk menunjang pembelajaran kita agar pembelajaran juga semakin efektif dan juga efisien dan mengasihkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Mas Ronald, silakan. Beta untuk sharingnya pada siang hari ini. Terima kasih sekali untuk materinya, dan nanti teman-teman juga bisa bertanya untuk Kak Beta di sesi Q&A ya. Dan saya ingatkan sekali lagi, yuk langsung aja borong pertanyaan semuanya langsung di banking di kolom chat sekarang juga, karena nanti akan kita pilih pertanyaan terbaik untuk bisa mendapatkan total 1 juta rupiah untuk pertanyaan terbaik, atau juga untuk yang mau posting di Instagram juga boleh ya. Screen capture aja kegiatan kita hari ini. Langsung saja posting di Instagram, kemudian di mentionnya adalah @siberkreasi dan juga @litdik.kalimantan. Jangan lupa hashtagnya siberkreasi, hashtag makin cakap digital, dan juga hashtag litdikal1212 ya. Dan seperti tadi sudah disampaikan oleh Kak Beta juga tentang bagaimana kita meningkatkan digital skills. Nah, kali ini kita akan berbicara juga tentang etika digital atau digital ethics. Bagaimana sih supaya kita bisa bijak sebelum mengunggah sesuatu di media sosial. Dan untuk itu kita akan bertemu untuk key opinion leader kita pada siang hari ini, seorang profesional hipnoterapis dan juga konselor psikologi. Ada Kak Arfian Zikri. Selamat siang, Kak. Halo Kak Runa, selamat siang. Halo, selamat siang Kak Arfian. Boleh dong sharing-sharing gimana sih supaya kita bisa lebih bijak lagi nih memfilter apapun yang akan kita posting di sosial media, karena seperti kita ketahui emosi kadang menutupi nurani kita untuk melakukan hal-hal yang penting di
sosial media gitu ya, tiba-tiba berkepribadian ganda juga ketika melakukan respon seperti itu juga. Hal-hal seperti ini nih yang perlu kita ketahui, etika kita supaya lebih lempeng lagi gimana nih Kak? Silakan di-sharing bersama teman-teman di Palangkaraya. Siap. Terima kasih Kak Ronald. Oke, baik. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kita langsung masuk ke pembahasannya ya, karena takutnya waktunya nggak nutut dan karena pembahasannya ini juga cukup penting ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Arfian Zikri. Di sini saya yang nantinya akan men-sharingkan nih ke teman-teman semua terkait tentang pentingnya bijak sebelum memposting di media sosial. Nah, kita tahu sendiri ya kalau misalnya media sosial itu ada banyak, ada Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Dan kita bisa mengakses segala macam informasi, kita bisa dengan bebas memposting apa saja yang kita posting di media sosial. Namun, ada hal penting nih yang harus diperhatikan dalam mengunggah postingan kita di media sosial, agar kita terhindar dari hal-hal yang buruk dan tidak bijaknya postingan kita. Nantinya kita akan bahas semuanya pada kesempatan kali ini. Kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama ya, sebuah intermezzo. Nah, baik, kita tahu sendiri ya kalau misalnya di dunia sosial itu banyak banget postingan-postingan yang diunggah. Dan yang saya paparkan ini di slide ini itu hanya beberapa di antara banyaknya konten yang ada yang diunggah oleh banyak orang. Dari mulai postingan yang pertama seperti postingan pribadi, ya kayak foto, video pribadi yang mungkin digunakan untuk galeri-galeri doang gitu ya. Yang intinya nggak berkaitan dengan orang lain lah gitu. Ada juga tentang hiburan, tentang entertainment yang dimana kita mungkin membuat video-video untuk menghibur netizen, menghibur masyarakat gitu ya. Atau mungkin kita merepost video-video hiburan lainnya dari platform lain ke media sosial kita. Ada juga tentang berita, ada juga tentang gosip. Bisa juga kita memposting di media sosial itu untuk karya kita atau untuk bisnis kita, jadi banyak hal ya. Ada juga nih untuk self-expression yang biasanya dilakukan orang-orang untuk show off kemampuan, skill, yang kemudian diarahkan ingin menjadi seorang selebgram atau influencer gitu ya. Jadi banyak banget konten-konten yang diunggah di sosial media. Nah, di semua konten, apapun itu, penting yang namanya bagi kita untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan tentang bijaknya sebuah postingan, agar tidak membahayakan dan merugikan. Terus apa aja sih Kak yang perlu kita perhatikan sebelum kita unggah postingan kita di media sosial, dan agar kita bisa menjadi lebih bijak nih dalam memposting di media sosial? Nah, berikut poin-poin yang telah saya rangkum ya. Oke, inilah dia ya. Ada empat poin penting ya. Di situ ada lihat kontennya, lihat captionnya, lihat manfaatnya, dan juga lihat kondisi sekitar. Dimulai dari melihat konten nih. Apakah konten yang kita post di media sosial itu banyak positifnya atau negatifnya? Kalau misalnya lebih banyak negatifnya, lebih baik jangan di-post ya. Meskipun sebenarnya di tiap postingan itu akan ada sisi negatif dan sisi positifnya, namun untuk mengurangi dampak tidak bijak, setidaknya carilah konten-konten yang mungkin sisi negatifnya itu sedikit atau yang dalam batas wajar. Kayak gitu ya. Misal nih, saya pribadi di konten media sosial saya ada 3 konten. Ada konten tentang cinta, ada juga tentang masakan atau makanan, dan yang ketiga tentang endorsement. Nah, dari konten cinta ini ada sisi positifnya. Sisi positifnya saya bisa memberikan edukasi, saya bisa memberikan pemahaman ke masyarakat, masyarakat juga bisa belajar, dan sisi negatifnya mungkin hanya di beda pendapat sama beda cara. Udah itu aja, dan itu sisi negatifnya masih dalam batas wajar. Nah, kalau misalnya seperti ini nggak masalah, nggak apa-apa untuk di-post karena masih dalam konteks yang wajar. Kalau misalnya sudah melebihi batas wajar, sudah mengandung unsur sara atau mungkin menyudutkan, memecah belah, itu jangan sampai di-post ya. Yang kedua, konten saya itu tentang masakan, itu menurut saya konten yang paling aman karena ya semua orang bisa masak. Urusan enak atau enggak enak ya tergantung pribadi masing-masing. Jadi menurut saya itu konten yang paling aman. Yang ketiga, konten tentang endorsement ini lebih mudah banget untuk dikontrolnya ya, karena di sini saya bisa memilih produk-produk yang bermanfaat untuk diri saya sendiri ataupun untuk masyarakat. Jadi lebih enak mengontrolnya. Jadi kurang lebihnya gambarannya seperti itu ya pada poin lihat kontennya ini.
apakah mengandung sisi positifnya lebih banyak atau malah justru negatifnya yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, lihat captionnya. Buat teman-teman yang ada di sini, kita tahu sendiri ya, di dunia digital ini ada peribahasa atau analogi yang disebutkan jarimu harimaumu. Pasti udah pernah dengar ya. Jadi jangan sampai di postingan kita kasih caption apa yang mengandung sara, yang menyudutkan, yang memprovokasi, dan hal-hal negatif yang lainnya. Jangan sampai ada hal-hal yang seperti itu. Karena itu benar-benar sangat berbahaya banget teman-teman. Buatlah caption yang positif, ya, yang sesuai dengan konten Anda, ya konten yang positif juga maksudnya ya, yang pokoknya yang tidak memecah belah. Karena itu akan lebih membuat diri Anda akan menjadi semakin bijak dalam memposting di media sosial. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut dilihat manfaatnya. Lihat manfaat dari postingan kalian. Jangan sampai postingannya malah lebih memberi manfaat negatif ya daripada yang positif. Atau lebih amannya kayak gini deh teman-teman. Cari yang netral aja. Maksudnya yang netral kayak gimana sih Kak? Maksudnya ya memberi manfaat juga nggak terlalu, manfaat negatif juga enggak. Jadi benar-benar paling aman, paling netral ya kayak postingan pribadi gitu ya. Itu jadi kalau misalnya belum bisa untuk memberikan sebuah konten atau membuat sebuah karya, lebih baik gunakanlah media sosial itu untuk hal-hal yang netral saja, jangan sampai mengarah ke hal-hal yang negatif. Kita lanjut di bagian yang kondisi ya. Di sini kita harus peka yang namanya dengan kondisi sekitar. Jangan sampai kita menjadi orang yang nggak peka nih dengan kondisi sekitar kita dan memposting semau kita, sebebas kita, seenak kita. Jangan sampai ya misalnya deh dalam kondisi seperti ini, pandemi, ada PPKM, ya jangan sampailah kita memposting liburan, lepas masker, ya gimana pun kita juga harus tetap menghargai kondisi yang ada, kita harus tetap menghargai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti itu ya. Jadi kita harus peka terhadap kondisi sekitar kita, oke? Dan itulah hal-hal yang perlu dipertimbangkan nih sebelum kita mengunggah postingan kita di media sosial. Dan kalau teman-teman bertanya kepada saya, apa sih Kak saran terbaik yang bisa kita lakukan agar kita bisa semakin bijak dan memanfaatkan media sosial dengan baik? Jawaban saya ada di bawahnya, yaitu ada yang pertama, gunakanlah media sosial untuk berkarya. Untuk berkarya yang memberikan manfaat untuk orang lain maupun diri sendiri. Dan yang kedua, hindari hal-hal yang mengandung sara, yang memprovokasi, yang menyudutkan, ya hal-hal negatif lainnya lah pokoknya. Dan semoga dengan dua hal tersebut kalian bisa menjadi semakin bijak dan ya moga-moga malah bisa semakin sukses ya di dunia digital. Amin. Nah, dari tadi kan saya mengatakan nih kalau misalnya kita nggak bijak dalam memposting di media sosial itu berbahaya banget. Terus apa sih resikonya dan bahayanya apa sih sampai membuat hal ini tuh penting banget untuk kita pertimbangkan ya, untuk kita pikirkan dan untuk kita bahas. Nah, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang dampaknya dulu secara digital nih. Nah, yang pertama secara digital, dampak secara digital. Di dunia digital ini dengan adanya postingan-postingan yang kurang bijak tersebut, akan ada yang namanya kacaunya algoritma dan juga memperkuat algoritma untuk menampilkan hal-hal yang kurang bijak. Pemahaman nih buat teman-teman, tiap sosial media itu punya yang namanya sistem, ya, punya sistem atau program yang disebut dengan algoritma. Nah, algoritma ini yang nantinya akan mengatur segalanya dalam menampilkan postingan yang ada, apapun itu. Jadi saya berikan gambaran agar nggak bingung ya. Ketika kita melihat postingan nih, misal di Instagram ya, di Explore. Kalau kita selalu melihat postingan yang mungkin bersifat negatif atau mungkin postingan-postingan yang kurang bijak, kita suka like, suka komen di postingan-postingan tersebut, sistem algoritma ini akan merekam hal tersebut dan nantinya Explore kita itu akan direkomendasikan oleh sistem algoritma itu tadi, postingan-postingan yang serupa itu tadi. Jadi kalau kita sering melihat atau menyukai berkomentar di postingan-postingan yang negatif atau kurang bijak, maka yang ditampilkan di Explore akan postingan-postingan yang serupa, sama-sama mungkin negatifnya, sama-sama kurang bijaknya. Sehingga membuat Explore kalian terisi oleh postingan-postingan yang negatif tersebut. Dan begitu juga sebaliknya ya, kalau misalnya kita sering melihat postingan-postingan yang positif, maka Explore kita juga pastinya akan menampilkan postingan-postingan yang bersifat positif juga. Dan itu nggak hanya di Instagram ya, di semua sosial media selalu memiliki sistem algoritma yang seperti itu. Di TikTok pun juga misalnya juga akan seperti itu. Kalau misalnya kita suka lihat video-video
yang bersifat negatif, yang mungkin kurang bijak untuk di-post, maka FYP kita juga pastinya akan menampilkan postingan-postingan yang serupa. Dan begitulah cara kerja algoritma di media sosial. Dan inilah juga dampaknya apabila kita terus mempertahankan dan memposting konten yang kurang bijak tersebut ya. Baik, kita lanjut lagi ke berikutnya. Yang berikutnya ini dampak secara sosial psikologi. Nah, kalau tadi secara digital, kali ini secara sosial psikologi. Jadi ketika kita tidak bijak dalam memposting di media sosial, hal yang biasa atau sering terjadi akan ada yang namanya bullying. Atau dalam era digital ini dinamakan cyberbullying ya. Jadi akan banyak netizen-netizen nih yang mungkin beda pendapat dengan kita, dengan postingan kita yang akhirnya mencemooh, mengatai kita, dan lain sebagainya. Dan dari cyberbullying ini akan berdampak luar biasa banget ya sama psikologis kita. Sama yang udah dikatakan sama Dr. Fiska tadi, kalau misalnya cyberbullying ini benar-benar berpengaruh untuk psikologis kita. Di situ bisa dilihat ya, dari cyberbullying, di gambar sebelah kanannya itu, bisa mengakibatkan self-harm atau menyakiti diri sendiri. Kemudian bisa menyalahkan diri, kemudian akhirnya malah stres dan berujung ke depresi. Bisa seperti itu. Bisa juga malah blaming nih, malah menyalahkan orang yang membuli kita. Mungkin saking burnout-nya ya, saking burnout-nya akhirnya malah ikut menyalahkan orang yang membuli kita. Atau lebih parahnya nih, ini malah membuli balik. Jadi malah ikutan membuli lah, ini makin parah lagi nih nantinya. Kayak gitu. Jadi dampaknya banyak banget di psikologis seseorang yang memposting kurang bijak itu nantinya kalau misalnya dibully ya. Ada juga yang menjadi apatis nih. Jadi apatisme itu seperti apa sih? Bahasa gampangannya cuek. Ya, nggak terlalu peduli. Kalau misalnya konteks postingannya positif, mungkin nggak masalah. Jadi misalnya kita berkarya nih, karyanya positif, memberikan manfaat yang baik untuk netizen atau masyarakat. Terus ada yang membuli karya kita nggak peduliin, kita apatis, kita cuek, agar kita bisa fokus untuk tetap berkarya, menjadikan karya kita kebaikan untuk orang lain. Itu nggak masalah. Tapi kalau konteksnya kita tidak bijak dalam sebuah postingan, ini yang bahaya. Karena apa? Karena ketika mungkin dibully, wah kamu gini-gini bla 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 A B C D E F G. Kita kalau apatis itu makalah apa sih, ini pasti haters gonna hate. Nah, ini bahaya. Kalau misalnya nih suatu saat ada orang yang benar-benar baik, tulus ingin mengingatkan, Kak ini postingannya kurang baik, kurang bijak, lebih baik dihapus. Orang yang apatis malah takutnya mengira, wah ini pasti nggak suka atau apa, terus apatis, nggak, pasti ini haters gonna hate. Wah ini yang bahaya, karena akan menutup diri, menutup pikiran, akhirnya nggak bisa untuk dinasehati. Jadi apatis ini kayak pedang bermata dua gitu ya. Dalam konteks yang tidak bijak ini akan menjadi sangat bahaya banget. Dan yang terakhir ada arogansi atau arogan ya. Jadi arogan, jadi sensitif, gampang marah, gampang tersinggung, negative thinking, ya kalau bahasanya suuzonan gitulah ya. Jadi kayak yang tadi mau menasehati malah dikiranya ini pasti haters gonna hate. Wah, ini malah meresahkan takutnya. Kayak gitu. Itu dampak secara sosial psikologi. Kita lanjut lagi. Nah, apa sih yang nantinya akan terjadi kalau misalnya hal tersebut tetap dipertahankan? Nantinya akan muncul dampak secara psikologi di dalam dirinya sendiri, dalam diri si pemosting itu ya. Nah, di sini dimulai dari logical fallacy, bisa dilihat ya, yang paling kiri itu. Logical fallacy atau kesalahan berpikir. Seseorang yang mempertahankan ketidakbijaknya dalam memposting di media sosial, itu biasanya memiliki logika berpikir kalau apa yang dilakukannya itu tidak salah. Dan semakin ia memahami pemikiran tersebut, akan menjadi habits atau bad habits, kebiasaan buruk, yang akan selalu ia pertahankan. Dan di tingkat yang bahayanya, dia akan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti pemikirannya. Nah, ini yang lebih bahaya lagi ya. Apalagi kalau misalnya orang yang kurang bijak tersebut adalah seorang influencer atau public figure. Wah, itu malah lebih gampang lagi untuk mempengaruhinya. Dan juga untuk teman-teman nih yang mungkin punya impian untuk jadi terkenal, jadi influencer, setidaknya teman-teman harus bisa bijak ya dalam postingan, dalam penyikapan, maupun sifat dan attitude. Karena saya pribadi di dunia tersebut merasakan sendiri dunia influencer itu sangat berat banget, banyak sekali tantangannya.
dan ada hal-hal yang harus bisa dijaga untuk menjadi seorang public figure. Kayak gitu ya teman-teman ya. Dan inilah yang terjadi apabila kebiasaan tidak bijak tersebut tetap dipertahankan. Ya kalau konteksnya positif nggak masalah ya, nanti jadinya seperti ini, logical fallacy-nya itu jadi benar, kemudian habits-nya jadi good habits, terus akhirnya dia mempengaruhi orang-orang juga ke arah yang baik. Nah kalau gitu nggak masalah. Tapi kalau misalnya negatif, wah itu yang bahaya ini nanti ya. Kemudian hal-hal tersebutlah yang perlu kita pertimbangkan karena ini terjadi tanpa disadari si pemosting itu. Karena si pemosting ini menganggapnya semua yang dilakukan itu benar. Itu yang sangat bahaya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana sih seseorang itu bisa berperilaku seperti ini? Nah setelah ini teman-teman saya sharingkan ilmu yang gampangnya cukup daging banget ya buat teman-teman semua nih, khusus nih karena biasanya saya nggak mengajarkan materi ini, tapi buat teman-teman di sini saya akan kasihkan materi terkait mekanisme perilaku manusia. Sekaligus ini menjadi slide terakhir ya dalam materi hari ini, materi yang saya bawakan ya. Oke, inilah mekanisme perilaku manusia. Saya jelaskan secara sederhana ya. Jadi dimulai dari yang paling kanan itu, nah itu ya, yang paling kanan ya, ada pengalaman, motivasi, dan juga respon. Kita ambil contoh yang sifat negatif tadi ya, atau yang sifat tidak bijak dalam memposting di media sosial tadi. Dari poin pengalaman, poin yang pertama pengalaman, ia akan merasa postingannya itu mendapatkan banyak atensi atau perhatian dari masyarakat atau netizen. Ya. Kemudian nggak sedikit juga ada netizen yang setuju dengan postingan tersebut. Postingan yang tidak bijak tersebut, pasti akan ada yang setuju. Sehingga netizen yang setuju itu akan memberi motivasi bagi si pemosting. Nah itu poin yang kedua ya, motivasi ya. Kemudian akan ada respon dari netizen baik yang positif maupun yang negatif. Dan respon inilah yang nantinya akan menguatkan atensi dan juga motivasi. Yang akhirnya poin pengalaman, motivasi, dan respon itu masuk diserap oleh panca inderanya si pemosting itu secara visual, auditori, kinestetik, gustatori, olfaktori, masuk ke pemikiran sadarnya. Kemudian diolah di pemikiran alam bawah sadar yang nantinya apabila dipertahankan akan menjadi belief system atau self image diri kita sendiri. Dan itu sangat bahaya banget apabila menjadi belief system. Seperti apa sih Kak belief system itu? Saya kasih contoh ya yang gampang ya. Misal saya tidak suka kopi karena kopi pahit. Saya lebih suka susu karena lebih enak dan menyehatkan. Misalnya seperti itu. Nah, apapun yang akan terjadi dengan kopi ini pasti akan saya akan tidak suka karena belief system saya percaya kalau saya tidak suka kopi karena kopi pahit. Jadi meskipun kopinya itu dibentuk cake, dijadikan mochaccino, cappuccino atau apapun, saya percaya kalau itu tetap kopi dan itu pahit saya tidak suka. Saya lebih suka susu, misalnya seperti itu. Nah, begitulah contoh gampangnya sebuah belief system. Kalau kaitannya dengan tidak bijaknya di media sosial itu seperti ini gampangnya. Oh saya posting seperti ini banyak yang mendukung juga kok, aku juga bisa dapat banyak perhatian yang banyak, aku bener kok, aku nggak merasa salah kok, aku yakin kalau apa yang aku lakukan ini benar. Nah itu contoh sebagai belief system ya. Dan belief system ini akan sangat susah sekali untuk dihilangkan di dunia psikologi. Bisa tapi akan sangat susah kecuali si pemosting ini benar-benar menyadari kalau apa yang dia lakukan itu tidak benar. Jadi begitulah gambaran belief system secara sederhana ya, dan begitulah proses mekanisme perilaku manusia secara sederhana. Lengkapnya semoga lain waktu saya bisa sharing kembali ya ke teman-teman ya, karena waktunya juga mungkin sudah hampir habis. Kayak gitu ya. Baik, saya rasa cukup untuk materi saya. Semoga dari apa yang saya sharingkan ke teman-teman semua membuat teman-teman menjadi lebih paham lagi akan pentingnya bijak sebelum memposting di media sosial. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada suatu kesalahan atau hal-hal yang menyinggung. Saya Arfian Sikri, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya kembalikan ke Kak Ronald. Baik, terima kasih sekali Kak Arfian. Enggak ya, karena hipnoterapis saya pikir bisa karena kontak mata di online gini, enggak ya? Tapi ini serius pertanyaannya. Untuk hipnoterapis sendiri Kak Arfian masih ada kelas online-nya nggak untuk hipnoterapi gitu?
Masih ada kayaknya ke private aja dulu ya. Oh gitu. Nanti kayaknya saya bakal kontak ke Arfian juga ya. Pengen tahu lebih banyak soal hipnoterapi ini karena ada beberapa hal yang mungkin nanti juga teman-teman bisa ya kontak kalau misalnya ada konsultasi pribadi seperti kalau misalnya di kolom chat nanti pertanyaan masih ada yang belum terjawab. Bisa masuk ke akun Instagram atau juga website yang bisa dikunjungin, bisa diketik di kolom chat ya Kak kalau berkenan ya. Oke, siap. Siap. Terima kasih sekali Kak Arfian, dan juga pastinya setelah tadi kita ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing bersama Kak Arfian soal bijak sebelum mengunggah sesuatu di media sosial, kali ini kita bertemu dengan seorang narasumber berikutnya yang akan membahas soal digital culture kita. Bagaimana sih literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik di era digital. Nah, ini pas banget karena narasumber kita berikutnya adalah seorang dosen Universitas Palangkaraya. Langsung saja kami sapa, selamat siang untuk Kak Gary William Doni. Halo, selamat siang Kak Gary. Boleh dong silakan untuk berbagi materi bersama teman-teman di Palangkaraya pada siang hari ini. Kami persilakan. Siap. Ya, atas waktunya. Saya Semangat Kesehatan dan Rekreasi. Atau budaya edukasi digital bagi tenaga pendidik. Sebelumnya saya mau menyapa dulu adik-adik saya. Di sini ada Ismail Saleh, Herian Sahri, ada Anugrah Sinulinga, bisa sudah Baik, izin mohon maaf Kak Gary, mohon maaf saya menyela sebentar. Untuk mic-nya mohon maaf kurang terdengar dengan baik pada saat ini. Mungkin bisa dibantu untuk headset-nya bisa di reconnect kembali. Cek. Ya, baik, silakan dilanjutkan kembali. Ya, silakan dilanjutkan kembali. Oke. Terima kasih Kak Ronald. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan Kak Ronald di awal tadi, ada latar belakang dan juga sedikit saya kutip dari Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2020 di 34 provinsi, akses terhadap internet ditemukan kian cepat, terjangkau, tersebar hingga pelosok. Itu menurut Kominfo 2020. Itu juga kita rasakan sebagai anak Kalimantan Tengah khususnya, yang mana kita merasakan sendiri, apalagi khususnya yang saya pernah ke daerah-daerah memang yang agak pelosok dulu di Seruyan Tengah, Rantau Pulut, itu tempat atau desa orang tua saya, khususnya saya, yang mana dulu memang tidak ada sinyal sama sekali, kemudian berangsur-angsur bisa menggunakan telepon, menggunakan operator tertentu, kemudian sampai hingga saat ini kita juga bisa melihat anak mahasiswa kita yang langsung mendaftar dari daerah tersebut gitu, menggunakan jaringan internet. Kemudian di situ juga ada indeks keahlian kecakapan yang memiliki skor paling rendah pada indeks pembangunan teknologi informasi atau komunikasi, itu 2009 menurut BPS, Badan Pusat Statistik kita. Karena kita rasakan sendiri ya, dalam menggunakan teknologi ini, khususnya para orang yang terdahulu atau orang tua kita atau para tenaga pengajar atau pendidik khususnya yang mulai masuk ke waktu-waktu
injury time atau pensiunnya seperti itu, mereka juga mengalami kesulitan dan untungnya ada tenaga kependidikan atau operator yang bisa membantu atau menjelaskan ulang kepada mereka tentang bagaimana menggunakan aplikasi atau pelaporan menggunakan digital ini. Kemudian kita juga rasakan sebagai tenaga pendidik, ya pasti Kak Beta sendiri merasakan Beta bagaimana mengajar dengan, tapi pasti tidak kesulitan kalau Bu Beta mereka kan atau jurusan atau prodi teknologi pendidikan ya, pasti mereka lebih cakap dibanding prodi-prodi lain gitu, seperti itu. Kita rasakan sendiri bagaimana sebagai tenaga pendidik mengalami kesulitan dalam menjelaskan atau menyampaikan materi selama pandemi COVID-19 ini. Kita juga sangat-sangat mengalami kesulitan, khususnya para praktisi, khususnya tenaga pengajar praktek. Bagaimana kami yang turun tangan langsung sebagai model tenaga pengajarnya ke lapangan mencontohkan gerakan-gerakannya yang sekarang cuma bisa menyuruh langsung melihat di video YouTube atau video yang saya bagikan kepada mereka yang mencontohkan gerakan yang saya lakukan kepada mereka untuk mereka lakukan sebagai tugas perkuliahan gitu. Dan kita juga pernah melakukan hibah yang sedang berjalan. Kita memberikan materi di daerah aliran sungai, dari daerah pinggiran sungai dari Tengkiling hingga Sungai Kahayan seperti itu. Kita menggunakan beberapa aplikasi yang diberikan oleh Menkes, yaitu Sipgar. Di situ aplikasi yang digunakan untuk membantu kita menjaga kebugaran, kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa harus bugar? Ya karena itu salah satu penopang kita sebagai orang yang aktif untuk lebih produktif lagi. Karena di kebugaran itu juga pastinya akan mendukung kita beraktivitas di masyarakat. Kemudian budaya digital itu juga di sini memiliki arti ya, kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan sehari-hari. Tadi sudah dijelaskan juga oleh kakak pemateri sebelumnya, dari mulai Dr. Fiska, Bu Beta, dan Kak Arfian. Bagaimana kita lebih bijak lagi, karena kita tidak bisa lepas dari nilai-nilai tersebut. Kemudian, budaya digital merupakan prasyarat melakukan transformasi digital, karena penerapan budaya digital lebih kepada mengubah pola pikir atau mindset agar dapat beradaptasi dengan perkembangan digital. Orang dapat bertahan bukan berarti dia yang paling kuat atau paling pintar, tapi orang yang bisa beradaptasi. Seperti kita ketahui, di era seperti ini kita tidak bisa memaksakan kehendak, apalagi beraktivitas banyak di luar, karena kita tahu pandemi seperti ini kita bukan hanya orang yang bisa membawa sebagai carrier, tapi kita juga harus melihat faktor lain di mana orang yang di rumah kita mungkin tidak bisa bertahan atau kita membawa penyakit untuk mereka seperti itu. Kemudian budaya digital dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah kita terapkan, seperti teknologi komunikasi kita yang kita gunakan handphone, segala macam, kemudian yang sering dipakai untuk berbelanja atau belanja online atau all shop seperti itu. Kemudian area dan indikator digital culture atau budaya digital. Di situ yang pertama ada pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Kurang lebih seperti itu, karena kita juga harus melihat norma-norma saat bermedia sosial atau menggunakan jaringan internet ini. Tidak boleh menggunakan isu SARA atau sebagai macam, seperti yang dijelaskan Kak Arfian tadi, harus lebih bijak lagi intinya. Kemudian digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang kita ketahui juga, kita tidak bisa lagi melihat segala sesuatunya dari satu sisi saja, bagaimana kita bisa menempatkan diri
kita harus melek lagi teknologi informasi, kita harus eksplor lagi dengan apa yang sudah kita miliki, seperti itu. Kita juga bisa kemudian lebih bisa menerima dengan baik apa yang sudah kita pelajari, karena kita membuka mindset kita dan menerima perkembangan teknologi, seperti itu maksudnya. Kemudian pengetahuan dasar yang mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya. Saya pernah mendengar juga ada berita entah di mana kemarin, ini contoh saja ya, Indonesia melakukan belanja dalam luar negeri itu hampir 70,7 triliun, sedangkan di dalam negeri sendiri 50,4 triliun. Jadi kita bisa lihat dari data tersebut, kita kurang mencintai produk kita sendiri, karena kita lebih banyak membeli dari luar negeri, seperti itu. Lihat atau ada indikasi faktor lainnya, atau yang lebih besar, kita digital rights atau hak dalam berdigital. Kita punya hak, tapi kita juga harus melihat norma-norma atau nilai-nilai yang tidak melanggar atau yang sudah dijelaskan Kak Arfian tadi, yaitu bijak dalam bersosial media. Kemudian di sini bisa dilihat juga langsung oleh teman-teman 3 aspek dalam membangun budaya digital. Yang pertama itu yang saya uraikan ialah partisipasi, bagaimana masyarakat berpartisipasi, memberikan kontribusi untuk tujuan bersama. Bisa sebenarnya untuk individual, tapi akan lebih baik lagi untuk berpartisipasi, saling bantu untuk tujuan bersama. Kemudian remediation atau perbaikan. Bagaimana kita merubah budaya lama menjadi budaya baru, lebih bermanfaat. Seperti itu. Kemudian kombinasi, bagaimana memanfaatkan hal-hal yang sudah ada sebelumnya untuk membuat hal-hal yang baru. Jadi perpaduan antara budaya lama dan yang sekarang itu bisa kita buat lebih baik lagi untuk menjadi hal yang baru. Di sini ada penelitian McKinsey 2018, hambatan dalam transformasi digital. Itu paling atas, yang paling besar persentasenya adalah budaya dan perilaku. Kita paling rendah dalam transformasi digital ini. Makanya menjadi perhatian penting juga di sini. Dari data itu kita lihat bisa paling bawah, yang paling rendah itu adalah lack of senior support. Di situ kurangnya support dari senior atau teman sejawat itu paling rendah, karena biasanya teman sejawat kita atau senior kita itu pasti lebih memberikan bantuan kepada kita, seperti itu. Kurangnya data bisa juga, itu hampir sama persentasenya. Kemudian business process too rigid. Bagaimana kita itu tidak kaku, di situ ya cukup rendah, 16%. Kemudian keselarasan internal digital dengan kebiasaan kita dalam berbisnis secara tradisional, tidak bisa menggunakan media online untuk memasarkan produk kita. Yang paling ringan saja contohnya itu di forum jual beli gitu. Kebanyakan kita yang kolot atau kuno tidak mau memanfaatkan media itu. Kemudian ini yang paling berat nih, dedicate funding. Jadi mendedikasikan dana kita untuk berbisnis di situ tuh lebih berat gitu, karena resiko yang biasanya ditakutkan terlebih dahulu. Infrastruktur, kemudian ada kemampuan dalam berdigital, pemahaman tentang digital trending, kemudian yang paling atas ada perilaku dan budaya kita. Nah, ini yang paling penting, strategi menumbuhkan budaya digital. Ada growth mindset,
dan ada fixed mindset. Growth mindset ini adalah mindset di mana kita menerima perkembangan atau perubahan zaman atau digital culture ini. Karena kita tahu sendiri banyak yang tidak menerima atau siap atau sigap dalam menerima perubahan era ini, di mana kita sudah 4.0 ya, 4.0, banyak yang gagap teknologi, tidak menerima dan tidak bisa, yang menutup dirinya, itu dijelaskan di fixed mindset, karena dia sudah merasa cukup dan tidak mau menambah lagi apa yang sudah dimilikinya. Jadi kita jangan sampai berada di pada pola pikir yang fixed mindset ini, yang sudah cukup menerima semuanya. Kemudian kita sebagai pendidik juga yang pertama menerima dan menanggapi perubahan budaya digital ini sebagai sebuah peluang, bagaimana kita bisa mengajarkan dan berliterasi lagi dengan baik di dunia digital dan banyak memberikan penjelasan-penjelasan kepada anak didik kita untuk lebih mengembangkan diri lagi. Yang kedua, mengembangkan, memudahkan, menyebarluaskan informasi yang sifatnya mendidik, kemudian memanfaatkan teknologi digital untuk membangun jejaring untuk bisa memberi pendidikan kepada masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Sampai pada kesimpulan, ubah fixed mindset menjadi growth mindset, kemudian menerima dan mempersiapkan diri dalam menghadapi kondisi pandemi, jadi tidak menutup diri, harus mengembangkan diri lagi. Kemudian doa dan harapan kita senantiasa mendapatkan pembelajaran yang positif dari setiap kejadian yang luar biasa ini, tetap bersabar, berkarya, dan berprestasi di masa pandemi COVID-19 ini. Itu saja Kak Ronald, terima kasih untuk waktunya, mohon maaf untuk kurang lebihnya, saya kembalikan. Baik, terima kasih sekali Kak Gary. Salam sehat, salam juara, salam olahraga. Itu tadi di slide terakhirnya luar biasa. Memang kita harus terus berolahraga, bergerak ya, termasuk juga olahraga untuk otak kita melalui literasi digital kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk sharingnya dan kini kita akan memasuki sesi Q&A. Jadi bersiap-siap untuk teman-teman peserta yang tadi sudah mengirimkan banyak sekali pertanyaan. Kini saya akan menantikan untuk panitia memilih pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber kita. Dan untuk pertanyaan pertama, coba kita cek sudah ada yang masuk. Kali ini sudah dipilih pertanyaan kepada Dr. Fiska terlebih dahulu nih. Pertanyaannya datang dari Cindy Fitriani. Saat ini seringkali content creator yang ada di berbagai media menggunakan berbagai cara agar mereka dapat viral dan tidak jarang sering melakukan hal yang tidak patut dicontoh oleh anak-anak kita. Bagaimana cara kita untuk mengedukasi anak-anak remaja kita agar dapat memilih tayangan yang benar dan sesuai untuk umur mereka? Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus karena memang ketika kita memfilter aplikasi atau sosial medianya sudah betul, tapi ternyata isinya yang kadang masih tercampur juga. Bagaimana Dok untuk menjawab pertanyaan dari Cindy ini? Ya, terima kasih Mas Renal dan juga untuk Cindy. Pertanyaannya sangat bagus. Memang di era sekarang ini banyak sekali sosial media yang sudah digunakan oleh remaja-remaja. Tadi saya sudah sedikit menegaskan kalau bisa peran orang tua di sini untuk memilihkan juga jenis aplikasi apa yang seharusnya dipilih seperti itu. Nah, misal aplikasinya bagus seperti Twitter, seperti mungkin sosial media yang lainnya, Instagram dan lainnya, ternyata kontennya yang kurang baik. Nah, disitulah peran orang tua yang mengajak. Tadi saya sudah sedikit singgung ya Cindy ya di slide saya bahwa peran orang tua itu juga sebagai pendampingan, artinya sebagai teman sharing. Jadi usahakan sering-sering, misal ketika kita duduk atau berbincang dengan orang tua itu kita juga sharing. Misal mama, papa atau ayah, ibu, tadi saya melihat semacam ini gitu kan. Nah, kondisinya sekarang banyak sekali di luar sana memang ingin viral secara langsung tanpa memperdulikan keadaan sekitar, misal dari etikanya benar atau tidak, dari caranya juga benar atau tidak, seperti itu. Nah, orang tua di sini memang berperannya adalah untuk pendampingan secara langsung melalui diskus antara anak kepada orang tua tadi. Nah, untuk menumbuhkan rasa terbuka ini yang memang tidak mudah ya Mas Renal, karena memang anak-anak sekarang ini kan juga terpengaruh dari pertemanan juga. Di situ orang tua harus aktif. Makanya tadi juga ada beberapa poin yang menyebutkan hendaknya jika bersama anak, orang tua jangan
mainkan gadgetnya berlebihan. Kalau bisa malah tidak bermain gadget sama sekali. Di situ juga yang kedua bisa dilakukan untuk memancing orang tuanya lebih aktif. Hari ini apa yang dilakukan anak, terus bagaimana juga anak melakukan, kan ini sistemnya daring nih, kebanyakan anak-anak ini ada di rumah. Jadi peran orang tua bisa langsung seharian ngapain, apa yang dilihat di sosial media, bagaimana pelajaran yang diterima. Jadi kita lebih menempatkan orang tua pada teman, porsi teman sehingga anak mau sharing. Kurang lebih seperti itu tipsnya, Mas Renal. Memang seperti tadi disampaikan oleh Dr. Fiska juga, kadang sudah kita filter dengan baik, tapi memang tayangannya di dalamnya juga sebetulnya masih ada. Nah, itu proses pendampingan di situ yang sebetulnya ya. Karena memang benar Dok, kalau misalnya masalah seperti saya juga mengalami gitu ya, anak saya sudah saya kasih lihat video-video, misalnya contohnya YouTube Kids gitu kan, sudah bebas dari iklan, kita tahu sudah disortir juga oleh pihak YouTube. Nah, tapi ketika kita melihat ada salah satu lagunya atau videonya, ketika sedang menampilkan adegan, ternyata ada adegan kekerasan sedikit yang sebetulnya memang mungkin dalam kategori ya ringan, tapi untuk kita yang sudah mengajarkan di rumah jangan mengatakan tidak, tapi ternyata di video itu ada kata-kata misalnya no 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 no, I don't want it, I don't want it. Jadi seperti kontradiksi gitu kan, itu yang kita harus mendampingi terus seperti itu kan ya Dok ya? Oke, baik. Nah, itu kita simpan juga nanti beberapa pertanyaan. Kayak saya bakal konsultasi pribadi nih sama Dr. Fiska nanti ya. Nanti kita bakal ketemu lagi untuk di akun Dr. Fiska. Nanti kalau misalnya teman-teman berkenan, nanti di kolom chat juga nanti Dr. Fiska akan mencantumkan alamat sosial media atau juga websitenya di mana teman-teman bisa konsultasi pribadi juga ya. Dan kini kita akan ketemu juga dengan pertanyaan selanjutnya. Kali ini datangnya untuk Kak Arfian dulu. Nah, Kak Arfian ini pertanyaannya ada dari Seli Sogita. Sebagian individu merasa nyaman ketika bisa mencurahkan isi hati kepada orang terdekat, tapi ada juga beberapa yang lebih lega saat curhat di media sosial. Bagaimana cara menanggapi orang yang sering curhat di media sosial? Nah, ini sering kita temui. Silakan Kak Arfian untuk membantu menjawab nih. Siap, terima kasih Kak Ronald. Ya, memang banyak ya, ada berbagai macam cara nih buat seseorang atau individu mencurahkan isi hatinya ya, bisa mungkin ke teman, ke sahabat, atau mungkin yang seperti yang dikatakan tadi melalui media sosial. Nah, kalau misalnya tanggapan saya secara pribadi sih, mungkin bagi saya itu nggak masalah, asalkan seperti yang saya katakan tadi, tidak ada cerita-cerita atau curhatan-curhatan yang mungkin menyinggung orang lain, yang menyudutkan, yang memprovokasi, yang menyalahkan, dan lain sebagainya. Nggak ada kata-kata negatif ya, kayak gitu. Pun kalau misalnya memang tujuannya hanya untuk mencurahkan, setidaknya bisa untuk settingan story-nya, misalnya di setting untuk hanya ke teman-teman dekat, terus dia bisa menumpahkan isi ceritanya tanpa harus membuli orang lain, menyudutkan orang lain, ataupun menyalahkan orang lain. Jadi buat saya pribadi, hal tersebut nggak masalah untuk dilakukan, asalkan tidak ada hal-hal atau kata-kata yang merugikan orang lain. Kurang lebihnya seperti itu Kak Ronald. Baik, dan terima kasih. Ya, terima kasih sekali Kak Arfian sudah membantu menjawab untuk Seli Sogita ya. Nanti kita bakal kayaknya ada konsultasi-konsultasi pribadi seperti tadi saya sampaikan ke Dr. Fiska. Kalau berkenan silakan dicantumkan ya Kak untuk alamat sosial media atau juga website yang bisa digunakan ya untuk konsultasi pribadi ya. Baik, dan selanjutnya ada pertanyaan untuk Kak Beta. Kak Beta, pertanyaan ini datangnya dari Vita Azahra Aprilia. Saat belajar menggunakan internet terkadang gampang ke distract atau teralihkan kepada media sosial. Ini sama banget kayak saya ya. Apakah ada tips atau trik yang dapat dilakukan agar saat belajar otak tidak gampang terpengaruh untuk membuka aplikasi sosial media lain nih? Jadi lagi belajar di sini, literasi yang ini, tiba-tiba tung notifikasi muncul terus kita tergoda untuk ya buka satu, ntar akhirnya jadi scroll berikutnya. Gimana nih Kak Beta untuk membantu menjawab? Ya, terima kasih atas pertanyaannya.
dan juga terima kasih Mas Ronald. Jadi saya pribadi juga kalau biasanya kan emang secara e-learning ini, halo, suara saya terdengar? Halo? Halo? Ya, Suara ya saya bagaimana? terdengar? Halo? Oh ya. Jadi selama mengajar pun kadang kan kita ke distract ya, buka sosial media, apalagi Instagram yang sekarang ada reels-nya, asik banget kan tuh. Jadi itu lebih kita ke diri kita untuk manajemen waktu kita. Misal, kita ini kan misalkan dari jadwal kuliah nih, jadwal kuliah dari jam 9 sampai jam 11, misalkan seperti itu kita fokuskan untuk pokoknya kita manajemen waktu 1 jam atau 1 jam atau 1,5 jam, kita usahakan untuk misalkan absen di e-learning ataupun juga diskusi di e-learning. Jadi kita fokuskan 1 jam. Nah, kalau udah beres, baru kita main sosial media. Nah, setelah itu misalkan jam berapa lagi nih untuk e-learning-nya, misalkan atau ada Zoom-nya, kita fokuskan juga sambil Zoom ataupun e-learning-nya. Jadi kalau udah beres semua, itu dari diri kita untuk manajemen waktu kita, baru kita bisa sambil sosial media, walaupun apalagi kalau Instagram ya, ngeliat-ngeliat foto kan asik banget tuh. Tapi setidaknya kita bisa misalkan fokuskan dalam satu PC saja, satu laptop saja, handphonenya dijauhin, seperti itu. Itu salah satu cara juga untuk kita nggak ke distract dengan sosial media pada saat pembelajaran. Jadi bisa diskusi ataupun dari mana kita berapa jam kita online learning, setelah itu 12 jam sosial media ya. Jadi kita lebih Yang penting harus balance ya Kak ya. harus balance. Harus balance. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya pertanyaannya untuk Pak Gary nih. Pertanyaan datang dari Kristia Putra. Peran aktif apa yang bisa dilakukan generasi muda lakukan untuk mengatasi program cultural dan behavioral challenge dalam transformasi digital khususnya di Kalimantan Tengah? Wah, ini pertanyaannya cukup berat ya. Jadi sebetulnya untuk problem culture atau mungkin lebih kepada budaya dan kebiasaan sehari-hari untuk menerapkan transformasi digital khususnya di Kalimantan Tengah. Ini yang tahu adalah Pak Gary untuk di daerahnya. Bagaimana nih Pak Gary menjawabnya? Halo Karona. Ya. Karona. Bisa diulangi yang mana Kak? Karena ada banyak nih yang saya baca di sini. Iya. Baik, ini salah satunya dari Kristia Putra nih, Kak Gary. Jadi peran aktif apa yang bisa dilakukan generasi muda nih untuk mengatasi problem culture atau budaya yang sudah mengakar untuk menerapkan transformasi digital khususnya di Kalimantan Tengah? Mungkin bagaimana cara sosialisasi atau bagaimana cara bisa mengedukasi untuk mengatasi program budaya yang sudah terlalu mengakar nih. Silakan Kak Gary. Baik, terima kasih. Yang pertama, itu memang dari diri kita sendiri tadi ya Kak, seperti yang dijelaskan Kak Beta juga tadi di awal-awal. Kemudian dari orang terdekat kita. Contoh, kalau saya sendiri tenaga pengajar, kemudian ibu saya melakukan pelaporan di Simpek Tegalau Kota Palangkaraya karena kebetulan juga beliau tenaga pengajar di SMP Negeri Palangkaraya, seperti itu. Jadi kita sebagai anak juga agak harus bisa memberikan atau meluangkan waktu untuk ibu yang sudah mulai memasuki usia pensiun seperti itu. Jadi mulai dari diri kita sendiri, kita mengeksplor lagi diri kita, bagaimana kita tidak menutup diri untuk lebih terbuka lagi melihat dunia internet atau kita ini, atau digital culture, budaya digital kita. Kemudian orang terdekat kita, orang tua, kemudian kita sebagai tenaga pendidik juga pasti menjelaskan berulang-ulang sampai kalau bisa berbuih semuanya. Kita juga harus menjelaskan dengan detail gitu apa yang harus mereka lakukan, bagaimana cara menggunakan aplikasinya, cara mengumpulkan tugas yang
Google Zoom atau Google Live seperti itu. Oh, Kak. Itu saja Kak, mungkin. Terima kasih. Baik, dan mungkin Karena memang jawabannya adalah selalu open minded ya, karena kalau misalnya kita udah ketutup itu pasti akan susah untuk menerima perubahan gitu ya Kak Geri ya. Baik, nah ini ada seluruh pertanyaannya cukup banyak memang, tapi mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman di Palangkaraya karena keterbatasan waktu kita, jadi tidak bisa semua pertanyaan untuk dapat kami ajukan ke narasumber. Baik, dan untuk pertanyaan-pertanyaan sekali lagi nanti untuk narasumber kalau berkenan silakan diketikkan di kolom chat akun sosial medianya apa atau juga website yang mungkin bisa digunakan untuk teman-teman bisa konsultasi pribadi. Jadi bisa langsung saja diketikkan di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita ajukan di webinar kali ini. Dan nanti sesaat lagi akan segera saya umumkan calon-calon pemenang untuk membawa hadiah total 1 juta rupiah untuk 10 orang yang beruntung pada siang hari ini ya. Tapi yang akan saya umumkan hanya 8 ya. Karena sekarang saya akan berikan kesempatan untuk Anda yang mau posting screen capture ini special challenge. Saya akan munculkan seluruh narasumber kami pada siang hari ini. Untuk Anda bisa screen capture di mana seluruh narasumber akan muncul. Baik, nah kepada Bapak Ibu narasumber kami mohon untuk supaya menghindari ini karena special challenge ya, supaya nggak bocor kemana-mana dan yang posting ini yang bisa dapat hadiah. Kita sama-sama bikin gerakan yang sama ya. Kita bikin sarangeo ya. Nah, yang bisa posting screen capture kita berlima ya, lagi pose sarangeo begini, posting di Instagram, mention ke @siberkreasi dan juga @litdik.kalimantan dengan hashtag Siberkreasi, hashtag Makin Cakap Digital dan juga hashtag Litdikal1212. Saya akan pilih 2 orang yang bisa screen capture kita berlima lagi sarangeo untuk teman-teman di Palangkaraya gini ya. Siap? Kita tahan dulu posenya 3, 2, 1. Oke. Nah, kita lihat siapa yang beruntung nanti. Akan ada 2 orang yang akan kita pilih untuk bisa posting di Instagram. Sekarang postingnya cepetan ya. Baik, terima kasih sekali untuk seluruh narasumber kita dan kita akan umumkan terlebih dahulu untuk 8 orang calon pemenang yang akan membawa pulang hadiah. Tapi sebelumnya sekali lagi kenapa saya bilang 8 calon pemenang, karena masing-masing akan diverifikasi terlebih dahulu. Kalau sudah pernah menang maka otomatis gugur ya, dan kita akan menggantikan dengan teman-teman yang belum pernah menang. Yang pertama adalah Indira Fitriah, kemudian juga ada Messi Novita Tarigan, kemudian juga ada Cindy Fitriani, kemudian juga ada Vita Azahra Aprilia, kemudian calon pemenang berikutnya ada Ferry Timur Ardiansyah, kemudian juga ada Sally Sogita, ada Kristia Putra dan juga ada Siren. Baik, ada 8 orang calon pemenang dan juga saya akan pilih 2 nanti dari postingan Instagram kalian yang bisa men-screen capture. Tadi kita berlima bersama narasumber tadi lagi sarang heo gini. 2 orang ya bakal kita pilih dan dihubungi sama tim panitia untuk mendapatkan masing-masing Rp100.000. Jadi buruan posting sekarang. Oke? Baik, dan jangan lupa sekali lagi untuk teman-teman peserta, untuk kita nanti bisa mendapatkan e-sertifikat adalah mengisi post test melalui link yang akan dikirimkan di kolom chat. Tapi sekarang kita akan foto dulu. Untuk semua teman-teman sekali lagi mohon dinyalakan untuk kamera videonya, diaktifkan kembali bersama seluruh narasumber. Kita akan menghadap ke depan kamera dan kita akan berfoto dalam beberapa slide ya. Baik, dalam 1 slide kali ini bersiap-siap untuk dinyalakan dulu foto kameranya. Untuk profile picture-nya mungkin bisa diganti dengan wajahnya yang lagi bergerak-gerak tersenyum. Baik, siap ya. Oke, sudah ada beberapa wajah yang muncul, masih kita tunggu untuk beberapa yang belum menyalakan kameranya. Baik, nah siap, sudah ada beberapa wajah ganteng cantiknya yang muncul. Siap-siap kita akan berfoto bersama seluruh narasumber kita pada siang hari ini. Boleh berikan pose terbaik siang hari ini untuk teman-teman di Palangkaraya. Dalam hitungan ketiga ya, kita tahan 3 hari pose kita. Kelamaan, kelamaan, jangan tahan. Oke ya. Baik, kita tahan beberapa saat dalam hitungan ketiga ya. Berikan senyum terbaik. 3, 2, 1. Udah belum nih? Oh udah ya, udah. Terima kasih. Baik, dan dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara literasi digital kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali kepada teman-teman peserta webinar yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir.
Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada seluruh narasumber. Terima kasih kepada Dr. Fiska Suratmono. Terima kasih kepada Kak Beta Centauri FL. Terima kasih kepada Kak Arfian Zikri. Dan juga terima kasih kepada Kak Gary William Doni. Dan saatnya saya Ronald Andretti undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di Gerakan Nasional Literasi Digital berikutnya. Salam sehat selalu Indonesia. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax.
Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk.